Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat malam. Kali ini kita kedatangan pasien baru, yaitu setrikaan merek Maspion. Ini keluhannya mati total. Mari kita cek. Kemungkinan ini bisa jadi karena kabelnya atau juga fuse-nya. Mari kita cek bagaimana cara mengeceknya dan bagaimana cara menservisnya sampai setrikaan ini nyala kembali. Check it out. Ya, langsung saja kita bongkar nih ya. Awas, berhati-hati jika yang belum mengerti kelistrikan. Hati-hati terhadap arus-arus listrik. Langsung saja kita bongkar baut dari belakangnya ini pakai obeng dengan ujung plus ya, pakai obeng plus. Kita buka dari belakang sini. Prediksi saya sih ini yang rusak adalah kabelnya ya. Saya lihat kabelnya sudah berantakan seperti ini, rusak kabelnya. Nah, ini instalasi belakang untuk kabel listriknya. Nah, itu ada yang terbakar. Nampaknya ini setrikaan sudah lumayan cukup lama juga karena bodinya ataupun tempat pemasangan jalur listrik ini sudah berkarat ya, makanya berhati-hati nanti cara pasangnya dan juga untuk menutup kembali bodi belakang ini harus rapih, jangan sampai berantakan lagi. Nah, ini ada dua kabel untuk langsung ke listrik, dan di belakang sini ada 3 jalur. Yang kita pakai hanya 2 jalur ya, untuk paling kanan dan tengah, karena untuk di sebelah kiri, paling kiri itu hanya untuk lampu indikator. Nanti jangan sampai salah untuk pemasangannya, diingat-ingat. Untuk setrikaan Maspion ini yang harus dipasang itu adalah jalur paling kanan dan tengah untuk ke power listriknya, atau jalur yang langsung terhubung ke listrik. Jadi untuk jalur tengah ini ada sambungan ke lampu indikator atau lampu power. Sebelum lampu power itu ada transistornya ya, supaya listriknya tidak terlalu besar atau ada penghambat arus, supaya lampu indikatornya ini menyala tapi tidak menerima listrik yang sangat besar. Nah, ini saya coba cek ya untuk kabel powernya, kabel listriknya, apakah dua-duanya menyala atau tidak. Nah, ini yang sebelah masih menyala dan yang sebelah lagi tidak. Bisa dilihat yang sebelah sini nyala, masih ada jalurnya, dan yang sebelah lagi jalurnya sudah terputus ya, artinya ini masalah ada di kabel powernya atau kabel listriknya. Langsung saja kita buka. Ini pelindung kabel terhadap panas, jadi kalau terjadi panas kabelnya itu terlindung sehingga tidak terjadi konslet atau arus pendek antar
arus listrik ya. Pokoknya harus berhati-hati bagi yang belum mengerti. Nah ini saya lihat nih ada tuh kan, ini ada yang terputus kabelnya, jadi sudah dipastikan inilah penyebabnya. Langsung saja kita kupas kabelnya, karena kalau ganti baru saya sedang tidak ada stoknya untuk kabel barunya ya. Nih saya lihat kabelnya masih bisa digunakan, jadi teman-teman bisa gunakan lagi kabel ini dengan cara dipotong pelindung kabelnya ini, kita keluarkan kabelnya dan kita pasang lagi pada setrikaan ini ya. Berhati-hati jangan sampai salah memasangnya, nanti terjadi arus pendek atau korsleting listrik. Jadi untuk yang jalur tengah ini langsung terhubung dengan lampu indikator atau lampu power. Nah di dalam pelindung panasnya ini ada transistornya, pelindung supaya tidak mendapat arus yang besar untuk lampu indikatornya. Ini kita kupas saja seperti ini kabel colokannya atau kabel powernya. Satunya lagi. Oke, hati-hati jangan sampai salah. Nah ini untuk kabel powernya bisa kemana aja ya, tertukar juga bisa, asalkan pada saat pemasangan di setrikaan jangan sampai salah atau berantakan, karena berbahaya jika gulungan kabel kita atau pemasangan kabel kita tidak rapi dan menyentuh bodi setrikaan, bisa tersetrum ya atau nyentrum nantinya. Jadi pemasangannya harus rapi dan harus benar. Hati-hati bagi yang belum mengerti kelistrikan, nanti bisa tersetrum. Ini saya pasang kembali pelindung elemen panas, sehingga kabel ini terlindungi dari panasnya setrikaan nanti ya. Kalau nempel ke elemen panas, kabelnya ini tidak meleleh atau terlindung oleh lapisan pelindung panasnya. Nah, ini saya kasih ini juga nih, pelindung kabel supaya kena panas aman ini ya, tidak meleleh. Saya double kasih pelindung kabel supaya rapi nanti instalasinya. Untuk lapisan hitam ini jika terkena panas dia akan menciut atau menempel di kabel ya, tidak meleleh seperti plastik. Ini mudah-mudahan bisa rapi dan aman. Ini ada pelindung panasnya juga. Jangan lupa untuk karet pelindung belakangnya juga dipasang ya. Ini saya satukan untuk jalur tengahnya. Jadi jalur tengah itu kabel power dan juga lampu indikator powernya kita satukan jalurnya di sini. Dan ujungnya kita lilitkan ke baut yang akan dipasang di bodi atau di jalur listrik untuk yang tengah ya. Ini untuk jalur tengah
kita satukan dengan lampu indikator dan juga arus listriknya. Dan untuk yang paling kanan hanya jalur listriknya saja ya. Jadi yang paling kanan hanya jalur listrik, kita pasang paling kanan. Terus hati-hati jangan sampai ada kabel terkelupas yang menempel ke bodi, takutnya nanti tersetrum. Kita pasang hati-hati saja, yang penting rapih ya. Pastikan ini benar-benar masuk dan kencang sehingga tidak bisa terlepas pada saat digunakan. Nampaknya belum kencang ini ya. Kita rapihkan dulu. Ini kita masukkan kembali ke lubangnya dan harus benar-benar pas sampai kencang terpasang di bodi setrikaan ini, sehingga pada saat setrikaannya digunakan kabel ini tidak terlepas lagi, karena jika terlepas berbahaya, bisa jadi korsleting listrik, arus pendek atau tersetrum. Nah, sudah kencang, kita pasang yang tengah, jalur yang tengah ya. Terus saya ingatkan lagi, hati-hati jangan sampai salah. Video ini saya tidak percepat karena supaya jelas ya. Ini yang tengah kita pasang juga. Tengah kita kencangkan bautnya. Dan jangan sampai ada kabel yang tengah dan yang paling kanan itu yang terkelupas persentuhannya. Jika yang belum terkelupas ya tidak apa-apa. Kita pastikan sudah rapih dan terpasang dengan kencang ya, tidak ada kabel terkelupas yang menempel di bodi ataupun di jalur lain. Nah, ini sudah, tinggal kita pasang dan rapihkan nanti di bagian belakangnya supaya bisa tertutup dengan rapat. Ini harus dirapihkan supaya pada saat ditutup itu rapat dan tidak terlepas pada saat setrikaannya digunakan. Ini sepertinya belum rapih karena tidak pas dipasangnya. Ini mau saya panjangkan lagi pengelupasan pelindung ininya nih supaya lebih rapih lagi terpasang di belakang. Kita gunting saja pelindung ininya. Hati-hati jangan sampai kabelnya terkelupas atau kena gunting ya. Jadi hanya pelindung kain ininya saja yang dikelupas untuk memperlebar sehingga pemasangan di sininya lebih rapih lagi. Jadi kalau masangnya rapi itu kabelnya awet, tidak tertarik-tarik atau sampai putus karena berbahaya ya. Kita potong lagi, awas jangan sampai terkena kabelnya. Oke guys, sebelum video ini berakhir,
Jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Mohon dukung channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan channel ini pun berkembang sehingga saya semangat untuk membuat konten-konten tutorial selanjutnya. Oke, ini nampaknya sudah rapih ya. Tinggal kita tutup dan kencangkan bautnya. Sudah ini, saya rasa ini sudah rapih dan sudah kencang ya. Kita pastikan sudah baik pemasangannya, dan kita baut bagian belakangnya sampai kencang. Kita pasang lagi. Oke, sudah rapi. Sekarang, nah ini kabel belakang ini nampaknya karetnya terputus ya, karena makan sudah lama juga mungkin, dan saya tidak ada spare partnya. Kita lakban hitam saja, kita satukan supaya lebih rapih lagi. Kita bisa pakai lakban hitam ini khusus untuk kabel ya, nanti bisa rapih kalau kita pakai lakban hitam ini. Nah, ini sudah rapih, dan kita coba colokan listrikannya ke listrik. Hati-hati ya teman-teman. Nah, ini lampu indikatornya sudah menyala, artinya sudah normal lagi. Tinggal kita cek apakah ini panas atau tidak ya. Hati-hati, jangan sampai terlalu panas. Ini sudah rapih dan sudah menyala. Apakah ini panas? Kita nanti cek di ubin apakah panas. Nah, ini sudah panas ya teman-teman, sudah berhasil. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran silakan komentar.